Hai semuanya, di video kali ini kelompok kami akan membahas topik 1 ruang kolaborasi, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menonton! Penerapan 3 teori belajar di dalam kelas. Yang pertama yaitu penerapan teori behavioristik di dalam kelas. Pertama, mempersiapkan siswa untuk mengikuti pembelajaran seperti pemberian apersepsi, stimulus agar peserta didik memfokuskan dirinya pada guru. Kemudian, menerapkan pengulangan kepada siswa. Pengulangan merupakan latihan terstruktur agar peserta didik menjadi lebih paham materi. Guru bisa menggunakan metode drill untuk dari pemberian soal level mudah sampai dengan level tingkat pemahaman yang membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, pemberian reward. Guru bisa memberikan reward atau penghargaan dan sebisa mungkin diumumkan di kelas agar memicu semangat peserta didik dalam belajar. Kemudian, pemberian pujian dan hukuman. Pujian diberikan agar siswa belajar lebih baik dan hukuman diberikan jika siswa melakukan kesalahan. Penerapan teori sosial kognitif di dalam kelas. Pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Kemudian, menggunakan alat-alat pemusat perhatian seperti mind map, gambar, media visualisasi, atau yang lainnya. Kemudian, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti memberikan waktu pada siswa untuk bertanya. Penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pertama, guru memberikan pertanyaan terbuka dan kesempatan bagi peserta didik untuk merespon. Kemudian, melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi kelas dan melibatkan siswa dalam mengamati dan menganalisis permasalahan kontekstual. Selanjutnya adalah model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa peserta didik akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep sulit jika mereka berdiskusi dengan temannya. Pada pembelajaran kooperatif, peserta didik akan didesain untuk belajar bersama dalam kelompok kecil heterogen untuk mencapai ketuntasan materi yang disajikan oleh guru. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif ada tipe jigsaw, tipe STAD, tipe NHT, dan tipe TAI. Model pembelajaran yang kedua adalah Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Yang ketiga adalah Problem Based Learning atau PBL. PBL merupakan model pembelajaran yang merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Fokus dari PBL adalah memperoleh pengetahuan baru dengan hasil berupa tulisan atau presentasi. Model pembelajaran yang keempat adalah Project Based Learning atau PJBL. PJBL merupakan model pembelajaran yang didasarkan pada proyek, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menggali materi dengan berbagai cara bermakna dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Fokus dari pembelajaran PJBL adalah produk akhir sebagai solusi dari masalah. Model pembelajaran yang kelima adalah Inquiry, atau model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri pengetahuan yang mereka butuhkan melalui pertanyaan, meminta keterangan, atau penyelidikan. Di persoalan nomor 3 ini ada sebuah kasus di mana seorang anak bernama Tania itu memiliki kemampuan yang rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dari diskusi kelompok kami menemukan solusi untuk anak yang bernama Tania ini dengan memberikan reward agar si Tania ini lebih termotivasi dan semangat lebih untuk belajar. Nah, rewardnya sendiri itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, reward ketika dia mendapatkan nilai yang sempurna. Lalu yang kedua, reward ketika dia mendapatkan nilai di ambang batas atau pas di KKM. Lalu yang ketiga yaitu reward ketika dia mendapatkan nilai tapi ada peningkatan dari sebelumnya.
Tentu saja, reward yang diberikan pada setiap tahap itu berbeda-beda. Kasus selanjutnya ada pada seorang siswa bernama Samuel berumur 10 tahun. Samuel bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi ia memiliki rasa takut gagal yang kuat. Konteks pertama di sini adalah menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi. Hal ini berarti Samuel ini yakin dan percaya bahwa dirinya sendiri, dengan kekuatan dirinya sendiri, dia mampu, dia berkompeten dalam melakukan suatu hal, mampu belajar dan juga berkontribusi dan juga mencapai suatu yang diinginkan. Padahal pada kenyataannya dalam proses pembelajaran itu Samuel ini nggak akan berjalan sendiri. Dia akan berdinamika, berkolaborasi bersama guru dan juga teman-temannya. Untuk itu guru perlu menemukan rasa empati, toleransi, kontrol diri, dan juga pemikiran positif terhadap orang lain bagi si Samuel ini. Agar Samuel ini yakin, Samuel ini paham bahwa dengan adanya teman-temannya bisa memotivasi dia, mendorong dia untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya pada konteks yang kedua adalah memiliki rasa takut gagal yang kuat. Rasa takut akan kegagalan merupakan perasaan manusiawi yang dimiliki oleh setiap manusia, dan tentunya kita tidak dilarang untuk memiliki perasaan itu, hanya saja jika berlebihan itu tidak baik, karena dalam kenyataannya kegagalan itu merupakan proses untuk mencapai suatu keberhasilan itu. Guru bisa memberikan pemahaman atau contoh real, yaitu seorang ilmuwan bernama Thomas Alva Edison. Dalam menyempurnakan bola lampu, dia melakukan percobaan, dan akhirnya Thomas Alva Edison berhasil dalam percobaan yang ke-1000 kali. Ini bisa meyakinkan Samuel bahwa ada orang yang gagal berkali-kali, jatuh bangun berkali-kali, tetapi dia akhirnya mencapai suatu keberhasilan yang dia inginkan. Hal ini bisa membuat Samuel ini semakin yakin dan percaya akan dirinya, bahwa jika dia memiliki kegagalan itu, dia bisa memperbaikinya dan bisa memiliki keberhasilan di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara memberikan motivasi belajar kepada peserta didik di kasus yang ketiga, yaitu di kasus sebagai berikut. Ada seorang siswi bernama Sandra, dia berusia 13 tahun, yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dia adalah seseorang yang tenang, namun di sini dia ini adalah orang yang meremehkan teman-temannya, meremehkan kemampuan teman-temannya. Nah, untuk memfasilitasi peserta didik yang seperti ini, tentu kita harus menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu metode pembelajaran yang bisa kita terapkan adalah metode pembelajaran jigsaw, yang mana kita ketahui bersama bahwasannya di dalam metode pembelajaran jigsaw ini akan membentuk suasana belajar di mana masing-masing peserta didik itu mempunyai kelebihan karena mereka menjadi ahli materi di bidangnya masing-masing. Sehingga pada pertemuan berikutnya ketika mereka sudah memahami tentang materi mereka, mereka dikumpulkan ke dalam suatu kelompok yang baru yang terdiri dari berbagai ahli materi. Nah, di sini kami mempunyai dua hipotesa untuk Sandra. Yang pertama, Sandra akan memahami, oh ternyata teman-temanku ini juga berkontribusi kepadaku untuk bisa memahamkan aku mengenai materi yang sebelumnya belum pernah aku pelajari, belum pernah aku pahami. Sekarang aku menjadi paham karena adanya penjelasan dari temanku. Yang kedua, ketika Sandra ini juga berambisi untuk mempelajari semua materi dari teman-temannya, yang perlu kita ingat bahwasannya dalam memaknai sebuah bacaan, sebuah topik, ada kemungkinan perbedaan pendapat, penangkapan, pemahaman dari masing-masing peserta didik. Nah, di forum diskusi kelompok inilah mereka akan saling sharing dan mereka akan saling memberikan penegasan satu sama lain. Sehingga di sini harapannya Sandra akan menjadi
seorang yang lebih bisa menghargai kemampuan teman-temannya. Dia menyadari, oh ternyata teman-temanku juga mempunyai kemampuannya masing-masing. Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya sehingga kami sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Solusi yang dapat kami berikan yang pertama, diberikan dukungan dalam bentuk pendampingan secara pribadi. Kemudian yang kedua, scaffolding untuk memberikan bantuan menumbuhkan motivasi dengan diawali pendekatan personal kepada Robert untuk menumbuhkan motivasinya sedikit demi sedikit. Penumbuhan motivasi ini dilakukan dengan memberikan esensi pembelajaran sehingga Robert akan termotivasi untuk belajar karena pembelajaran yang diperoleh berguna di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, pembelajaran dilakukan untuk menumbuhkan minat dengan cara bertahap sesuai tahap kemampuan Robert. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.